Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 41 ya. Nah, jadi di soal 41 itu ilustrasi kasusnya seorang bayi perempuan lahir spontan dengan usia kehamilan aterem ya, 2 jam yang lalu di puskesmas. Untuk hasil pemeriksaannya, bayinya lahir dengan berat 2.300, ini masih tergolong untuk BBLR ya. Kemudian pernafasannya 40 kali per menit, frekuensi jantungnya 110 kali per menit dengan suhu 35,5 derajat Celcius. Kemudian bayi menyusu kuat, bergerak aktif, dan tali pusat tampak kering dan tidak berbau. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apa pendidikan kesehatan. Nah, jadi pendidikan kesehatan ya yang perlu dilakukan pada kasus tersebut. Nah, jadi berdasarkan ilustrasi kasus ini yang ditanyakan adalah pendidikan kesehatan yang kita berikan. Berdasarkan 5 opsi jawaban, yang pertama itu melakukan perawatan tali pusat, menjaga kehangatan tubuh bayi. Nah, intinya dari 5 pilihan opsi jawaban ini, jawaban yang benar adalah menjaga kehangatan tubuh bayi. Nah, mari kita lihat dan bahas ilustrasi kasusnya. Yang pertama yaitu suhu tubuh. Nah, kenapa kita perlu menjaga kehangatan suhu tubuh bayi pada kasus ini? Yang pertama, kita mengetahui bahwa bayi tersebut mengalami hipotermi. Nah, di sini ya, bayi tersebut mengalami hipotermi dengan suhu 35,5. Jadi, bayi mengalami hipotermi dengan suhu 35,5. Jadi, suhu normal itu 36,5 sampai 37,5 ya. Nah, karena bayinya mengalami hipotermi, maka prioritas utama kita adalah menjaga kehangatan bayi agar tidak terjadi komplikasi lainnya, seperti apakah itu hipoglikemia atau gangguan pernafasan. Nah, maka opsi jawaban yang benar adalah menjaga kehangatan tubuh bayi. Kita lihat opsi yang lain, kenapa dia kurang tepat atau kenapa dia salah. Yang pertama adalah melakukan perawatan tali pusat. Nah, kenapa opsi ini kurang tepat? Kita lihat di ilustrasi kasus. Di ilustrasi kasus ini, tali pusat tampak kering dan tidak berbau. Artinya, tidak ada tanda-tanda infeksi. Artinya, proses penyembuhannya sudah berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian karena pada tali pusatnya tidak terjadi masalah, maka tidak perlu diberikan edukasi terkait perawatan tali pusat. Nah, kemudian kita lihat di opsi C, itu jadwalkan pemberian ASI setiap 2 sampai 3 jam sekali. Nah, ini tentu salah ya, karena di ilustrasi kasus itu bayi menyusu kuat. Nah, di sini bayi sudah menyusu kuat secara spontan dan juga pemberian ASI tidak perlu dijadwalkan. Ini kaku ya, melainkan sesuai permintaan bayi. Jadi sekarang itu untuk pemberian ASI itu kita tidak terjadwal lagi, tapi on demand. Nah, on demand artinya itu sesuai permintaan. Ketika bayinya ingin menyusu, maka perlu diberikan ASI. Jadi tidak ada terjadwal 2 sampai 3 jam atau 1 sampai 2 jam. Tidak seperti itu lagi pemberian ASI ya. Jadi prinsip pemberian ASI sekarang adalah on demand, artinya sesuai permintaan. Kemudian kita lihat opsi D, berikan antibiotik. Nah, antibiotik tidak perlu. Jadi antibiotik ini kita berikan kalau kita temukan adanya tanda infeksi. Sedangkan di kasus tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Misalnya kalau ada tanda infeksi, apakah suhunya meningkat, misalnya kalau suhunya 39, kemudian tali pusatnya berbau, tampak memerah, nah itu mengarah ke tanda-tanda infeksi. Tetapi di soal itu tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusatnya, sehingga tidak perlu diberikan antibiotik. Sehingga opsi D ini merupakan jawaban yang kurang tepat. Kemudian kita lihat opsi E, pemberian makanan tambahan. Nah, ini udah pasti salah ya, karena bayinya baru usia 2 jam. Sedangkan makanan tambahan atau makanan pendamping ASI itu kita berikan setelah bayi itu mendapatkan ASI eksklusif. Nah, setelah lolos ASI eksklusif baru kita berikan PMT, pemberian makanan tambahan pendamping ASI ya. Nah, itulah jawabannya. Semoga bisa dipahami.